Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sungguh dan sungguh lagi dia telah mencintaiku, dan barang siapa telah mencintaiku, maka pasti dan pasti lagi dia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal. Puji syukur milik Allah, mudah-mudahan yang kumpul di sini semuanya ini menjadi pelengkap tanda bahwa semakin sering kita maulid kayak gini, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya semakin baik. Sehingga pulang dari sini, walaupun kita enggak soleh-solehah amat, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, insya Allah pulang dari sini semuanya badannya jadi tambah sehat, otaknya tambah cerdas, hatinya tambah bersih, akhlaknya tambah mulia, ilmunya tambah manfaat, rezekinya tambah berkah, imannya tambah meningkat, takwanya tambah berlipat, ibadahnya bertambah giat, amal-amalnya tambah maslahat, kelakuannya tambah soleh dan solehat, sehingga kapanpun kita wafat, walaupun kita bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, insya Allah kita terbebas dari beratnya siksa sakarat, terbebas dari himpitan liang lahat, terbebas dari kejaran malaikat di padang mahsyar ketika matahari jaraknya sangat dekat, dan insya Allah kita semuanya yang hadir di sini masuk surga di akhirat. Bisa langsung menatap wajah Allah dari jarak yang sangat dekat, bisa langsung menatap wajah Rasulullah dan juga wajah para sahabat, dan insya Allah semua yang hadir di sini semuanya kumpul lagi bersama keluarga di surga bersama karib kerabat. Amin ya rabbal. Puji syukur milik Allah, mudah-mudahan yang kumpul di sini semuanya Allah masukkan ke dalam kelompok hambanya yang pandai bersyukur. Sebab kalau ada orang kayak kita 40 tahun lebih pada punya umur, kulit sudah mulai kendur, rambut sudah mulai luntur, mata sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, gigi sudah mulai gugur, jalan sudah mulai maju mundur. Senangnya tidur di kasur ya, kalau datang ke pengajian maulid buru-buru datang nyari senderan biar gampang tidur. Nggak boleh capek dikit, malamnya dilulur. Kalau nggak pakai remason, pakai beras kencur, itu tandanya kita sudah mulai masuk umur. Kalau orang sudah umur, biar kata krim siang dipakai malam, krim malam dipakai siang, ke dokter pagi sore, ke dukun siang malam, tetap aja pasti nggak lama lagi uzur. Kalau udah uzur, biar kata rumah sakit yang paling mahal didatengin pun tetap aja nggak lama lagi pasti masuk liang kubur. Kalau ada orang sudah mulai masuk umur, sudah mulai uzur, apalagi nggak lama lagi masuk liang kubur tapi kelakuannya masih ngawur, dengan tetangga, dengan anak, dengan suami, dengan istri masih belum akur, malam minggu masih suka ngeluyur, nongkrong di tukang bajigur, masih demen buang HP, buka WA, nonton lihat bocah-bocah Korea yang masih bau kencur, ya. Sholat 5 waktu masih diundur-undur, datang ke pengajian masih ditegur, itu tandanya orang nggak sadar umur. Orang yang nggak sadar umur, biar kata hidupnya makmur, itu pertanda dia nggak bersyukur. Orang yang nggak bersyukur pasti di dunia ujung-ujung hidupnya akan babak belur. Begitu dia mati, mata melotot, lidah menjulur, dihimpit liang lahat di dalam kubur, diudak-udak malaikat di padang mahsyar nggak bisa kabur, akhirnya di akhirat masuk neraka disemur, hancur, jadi bubur. Mudah-mudahan kita nggak begitu. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ya aminnya pakai senyum, pakai ketawa, pakai girang. Saya doain
Mudah-mudahan semuanya insya Allah tahun ini juga bisa berangkat lagi umroh ke Mekah, biar bisa ngerasain tawaf keliling Ka'bah, biar bisa lagi sa'i dari Safa ke Marwah, bisa lagi berdoa di tempat-tempat yang sangat mustajabah, multazam dan raudhah, bisa lagi berkunjung ke makam Rasulullah yang ada di Madinah, bisa lagi menyaksikan tempat-tempat yang sangat bersejarah, Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Pulangnya masih punya duit, sereal 2 real buat beli oleh-oleh, kurma zam-zam dan sajadah. Sampai di rumah keluarganya insya Allah makin sakinah mawaddah warahmah, rezekinya makin melimpah ruah. Yang tadinya RT RW mudah-mudahan jadi lurah, yang udah jadi camat jadi bupati mudah-mudahan jadi kepala daerah, biar rezekinya nambah. Di kampung beli sawah, muga rumbah di sini supaya seperti di Pondok Indah, biar punya alasan bini nambah, nambah cantik, nambah manis, nambah solehah. Amin ya rabbal. Ya aminnya kenceng, pakai girang saya doain, mudah-mudahan umurnya tambah manfaat, tambah panjang, otaknya tambah cerdas, tambah cemerlang, hatinya tambah bersih, tambah lapang, semua urusannya tambah mudah, tambah gampang, rezekinya makin melimpah penuh segudang, biar bisa ngelunasin. Amin ya robbal. Tadi saya lihat ada yang nggak nyaut, diem aja. Begitu utang nyaut, utang. Rupanya lagi nungguin mana giliran gua ini ya. Akhirnya kesebut juga utang, langsung nyaut itu girang, langsung lemes, terus tidur lagi, sender lagi, tidur lagi gitu, balik lagi. Nungguin doang. Amin ya rabbal. Salawat dan salam buat Rasulullah. Mudah-mudahan walaupun kita begini-begini aja, ngaku cinta, ngaku rindu berjumpa Rasulullah di akhirat, tetapi kadang-kadang mengerjakan yang sunnah-sunnah masih terasa sangat berat. Ngaku cinta, ngaku rindu berjumpa Rasulullah di akhirat, tetapi menghadiri majelis-majelis ilmu kecintaan Rasulullah seperti saat ini masih kadang-kadang suka telat. Ngaku cinta, ngaku rindu berjumpa Rasulullah di akhirat, mencintai anak yatim, menyantuni orang miskin, bersedekah buat masjid, kadang-kadang masih terasa belum nikmat. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan sebelum wafat kita bisa merasakan sensasi cita rasa lezat yang mencintai Rasulullah seperti cintanya para sahabat, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadratil mukarramin, para guru, para kiai, para alim ulama, ustadz, ustazah, pak haji, bu hajah, orang tua yang hadir. Ini anak-anak pada nyampur ya? Ada anak-anak nggak sih ini? Itu di situ orang semua itu? Itu yang halus-halus banget ini orang semua ya? Masya Allah, luar biasa. Segitu banyaknya orang, mukanya nggak ada yang sama. Mudah-mudahan pulang nggak ketukar ya. Bukan, kalau pulang ketukar banyak nggak kenal jadinya ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Ya, salu ala nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Mana hadra? Salatullah salamullah ala yasin habibil. Semuanya ya. Salatullah salamullah ala toha, semua rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, salatullah salamullah. Ibu-ibu, ala toha rasulillah. Bapak-bapak, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua ala yasin habibillah. Lebih keras, ala yasin habibillah. Serius, ala yasin habibillah. Sampai jam 11 ya. Ala yasin habibillah. Sampai jam 10 dah, jam 10. Ala yasin. Pengen dapat syafaat ala yasin baru dibilang jam 10 udah lemes. Pokoknya kalau pengen dapat syafaat, setiap kali nama Nabi disebut, berapa kali pun, sampai jam berapapun, wajib kita bersolawat. Karena apa? Karena ulama sepakat sampai kiamat, surga itu hanya bisa dimasuki 2 cara. Cara pertama karena Allah kasih rahmat, cara yang kedua karena kita punya orang dalam. Jadi betul itu Pak. Jadi surga itu ulama sepakat sampai kiamat, surga itu pintunya hanya bisa dimasuki dengan 2 cara. Cara pertama karena kita dapat rahmat, cara yang kedua karena kita punya orang dalam. Itu aja, selesai itu. Di mana rahmat Allah?
tempat di mana paling banyak disebut nama Allah. Di mana itu? Tempat-tempat majelis zikir seperti ini. Siapa orang dalam kita? Rasulullah. Nanti di padang mahsyar kita itu Bapak Ibu, itu nanti manusia akan baris di belakang pimpinannya. Nabi Adam sama anak buahnya, Idris sama anak buahnya, terus sama anak buahnya. Nanti di padang mahsyar nggak apa-apa kita baris di barisan yang ke 20 miliar 7, nggak apa-apa. Yang paling penting yang depan Rasulullah, itu paling penting. Daripada kita baris nomor 8, begitu kita lihat di depan Fir'aun, kan bantut. Mau nyalip ke kelompok Nabi kagak bisa, udah susah. Ya kita nyadar lah ya, nggak apa-apa, nanti baris di barisan 2 miliar nggak apa-apa dah. Ke paling depan Nabi, di belakangnya ada ratusan ribu sahabat, di belakang ratusan ribu sahabat ada jutaan tabi'in, di belakang tabi'in ada puluhan juta tabi'in, sampai tahun 300 ada salafus saleh, itu udah ratusan juta. Terus 1000 tahun kemudian di belakangnya ada siapa? Ada Pak Khaidir. Pas Pak Khaidir ada Kori yang tadi ngaji. Habis Kori di belakang saya dulu ya, saya dulu. Di belakang Kori saya dulu kan saya yang ceramah, ya. Nah di belakang saya baru Bapak Ibu. Itu juga kalau masuk ya, nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa, kan kita maulid. Nanti kita cari. Alhamdulillah. Jadi itu kenapa kita mesti memperingati maulid, bukan milad ya. Banyak orang salah ngomong. Kalau maulid itu hari dilahirkannya Nabi. Kalau milad ulang tahun, artinya apa? Tanggal dilahirkannya Nabi. Beda ya. Jadi kalau milad itu ulang tahun, tanggal dilahirin. Kalau maulid siapa yang dilahirin? Kalau kita peringatin yang tanggal dilahirin, tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April, yang lahir banyak di dunia yang diberanakin. Ya kan? Yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal bukan Nabi doang ya, sedunia. Di Eropa banyak. Tetapi yang lahir itu yang namanya Muhammad Rasulullah, yang bapaknya Abdullah, ibunya Aminah cuma satu. Yang kita peringati adalah hari siapa yang dilahirkan waktu itu. Nanti banyak orang nggak paham, dia bilang bid'ah, itu karena dia nggak tahu aja. Maulid bukan milad ya, tapi maulid, hari kita memperingati hari siapa yang dilahirkan saat itu. Bapak hormati Allah, jadi jangankan memperingati Nabi, senang Nabi kayak begini. Bapak Ibu pernah dengar cerita, pernah kenal nama Nabi Musa? Nabi Musa, kenal Nabi Musa? Saya enggak, malah saya temennya itu, maksudnya itu Nabi Musa kenal banget begitu. Nabi Musa kenal Musa, Masya Allah. Nah siapa dia, temen itu, teman Sanawiyah. Saya mau ceritain ini, langsung kenal itu kan, Nabi Musa kenal ya. Jadi gini, Nabi Musa itu dikejar-kejar sama Fir'aun. Nabi Musa sama anak buahnya dikejar-kejar, Fir'aun pun sama anak buahnya. Kemudian laut dibelah, Nabi Musa selamat sampai ke atas. Begitu Nabi Musa sampai di atas, Fir'aun itu ditutup dengan laut oleh Allah. Tapi yang menarik, ada satu pengikut Fir'aun yang selamat. Dia ternyata dilemparin sama ombak, dilemparin, akhirnya jatuh ke kelompok Nabi Musa. Kan kekenalan pakaiannya. Akhirnya disidang. Ya disidang. Bukankah kamu ini pengikut Fir'aun? Kata dia, iya. Maksud aku, kata Nabi Musa, kenapa kamu selamat? Oh saya nggak tahu. Ceritanya bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, saya kan ngejar-ngejar sama Fir'aun. Begitu ombak ditutup, saya dilemparin sama ombak sampai kemari. Nah Nabi Musa sama sahabatnya ngomong, ini pasti ada apa-apanya nih. Nggak mungkin ya ada orang membunuh Nabi tapi selamat. Akhirnya diceritain, bagaimana kamu bisa selamat kira-kira? Kata dia begini, saya itu sama Fir'aun disuruh bunuh Nabi Musa. Kami kejar-kejar, tapi saya emang enggak. Saya itu ngejar-ngejar Nabi Musa karena saya itu pengen ngambil topi Nabi Musa. Saya itu senang banget sama topi yang dipakai Nabi Musa. Jadi saya mengejar-ngejar apa? Pengen ngambil topinya doang. Maka kata Nabi Musa, itulah kamu dapatkan syafaat. Karena apa? Mencintai topi Nabi Musa aja selamat, apalagi mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru topi ya, baru topi. Sementara kita mencintai Nabi semuanya, ya kan begitu kan? Semuanya kita cintai semuanya. Oleh karena itu ngaji-ngaji seperti ini maulid nggak perlu pinter. Kita orang suka ngomong ya, maulid bertahun-tahun pinter kagak, ngapa kagak? Emang bagusan begini nggak pinter. Karena kalau bapak ibu pinter pulang maulid nanti ustadznya kagak laku. Kasihan saya nggak ceramah lagi di sini. Udah begini aja mendingan ya. Maulid Senin, Selasa lupa.
Maulid Selasa, Rebo lupa, setahun nggak maulid, lupa semua, nggak apa-apa, maulid lagi, panggil lagi saya. Enak kalau begitu mah. Ya, amin ya rabbal. Baik. Jadi saya mau pelan-pelan masuk nih cerita. Barusan saya katakan, mencintai topi Nabi Musa aja oleh Allah itu orang diselamatkan di dunia. Apalagi kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Ya, itu luar pasti ada jaminan. Karena apa? Saya katakan surga itu hanya bisa dimasuki dengan dua cara. Cara pertama karena kita dapat rahmat. Cara yang kedua karena kita punya orang dalam. Siapa orang dalam kita? Rasulullah. Nanti diakui itu kita. Biar dikata kita ini nggak terkenal di dunia, kata Rasulullah, ini umatku ya Allah, langsung dimasukin ke surga. Karena apa? Bukan karena kita sama Rasulullah, tetapi siapa yang ngajak kita, itu aja orang dalam. Ya kayak kita nonton dangdut, zaman waktu muda, ada ibu-ibu nonton dangdut, tiket kagak punya, datang terlambat, maksain masuk. Kata panitia, nggak boleh bu, pertama ibu nggak punya tiket, yang kedua ibu terlambat, udah tutup. Ibunya marah. Lu tahu nggak? Ketua panitia itu si Udin, anak gua. Kaget si Udin, panitia iya, dipanggil, Din, ini malu. Bener nih mak gua, kenapa lu gak suruh masuk? Akhirnya tuh mama punya duit kagak, karcis gak dapet, duduk paling depan bersama penyanyi. Karena apa? Bukan karena dia orang hebat, tapi karena apa? Punya orang dalam. Nanti juga di sorga begitu sama Pak. Amin ya rabbal. Baik. Saya mau cerita lagi, saya mau cerita aja malam ini ya. Ini karena jamaahnya nyampur anak-anak ini. Ya kalau orang tua mah kan emang begitu udah kelakuan orang tua mah ya. Yang ngaji-ngaji emang begitu dah, nggak nambah-nambah ya. Kalau anak-anak masih ada harapan nih. Ya. Jadi saya mau cerita lagi. Tadi udah Nabi Musa udah. Saya mau cerita lagi buat ibu-ibu nih khususnya. Ibu-ibu harus bersyukur punya nabi seperti Rasulullah. Mengapa? Karena kalau kita ngikutin perintah Nabi, mencontek kehidupan Nabi di rumah tangga, 99% pekerjaan rumah dikerjakan sama orang laki. Ibu-ibu cuma 1% di rumah nih kalau Nabi. Dari mulai bangun tidur, laki-laki bapak-bapak kewajibannya. Habis bangun tidur, ngisi kolam. Habis ngisi kolam, baru bangunin bini sama anak. Habis itu jadi imam. Pagi-pagi masak. Habis masak ngerendam cucian. Habis ngerendam cucian itu nganterin mandiin anak. Habis mandiin anak nganterin ke sekolah. Bisa anterin ke sekolah, bapak-bapaknya kerja. Pulang kerja ngepel. Habis ngepel nyapu. Habis nyapu ngepel. Habis ngepel apa? Ngangkatin jemuran. Terus nyetrika. Itu sampai malam itu. Semuanya kewajiban bapak-bapak. Setuju bu? Bapak-bapak setuju? Nggak boleh begitu. Kita kan lagi ngomongin mau nyontek Nabi. Jadi di rumah itu bapak, ibu, 99% kewajiban bapak-bapak kalau ngikutin Nabi. Ibu-ibu kewajibannya cuma satu. Cuma satu ibu-ibu enak banget. Apa itu? Taat sama suami. Dikata kalau suaminya, "Ma, jangan lupa ntar nyuci, ya, ngepel, masak." Wajib itu. Wajib Pak. Ibu nggak boleh tolak ya. Kewajiban bapak-bapak semuanya kecuali satu ya. Ibu-ibu apa kewajibannya Pak? Cuman satu, yaitu apa? Taat aja. Selesai Pak, surga itu Pak. Kata lakinya mah, terbangunin papa malam. Habis bangunin, mama jangan lupa masak air hangat. Habis itu ngerendam cucian. Habis jangan lupa ya. Nanti terus Pak Joya ayah cuciin. Jangan lupa ngoreng nasi. Itu wajib itu Pak. Karena apa? Cuman satu kewajibannya apa? Taat doang. Setuju Bu? Langsung diem. Lah, masih hidup. Masih hidup. Tadi girang banget setuju. Tapi tetap ya Pak ya, kewajiban kita 99%. Kewajiban ibu cuma satu, biarin aja, yaitu taat aja. Enak ya Bu ya? Alhamdulillah. Tuh kalau ikutin Nabi loh Pak. Saya di rumah begitu saya Pak. Alhamdulillah. Pagi-pagi langsung mah jangan lupa nyuci, memasak. Siap, begitu. Karena apa? Itu kewajiban kita Pak aslinya. Ya, kalau bini kita pengen masuk surga cuma satu, ingetin dia. Kewajiban mama cuma satu di rumah tangga. Ala Nabi cuma apa? Taat aja. Setuju Bu ya? Wah, gak ada yang nyaut. Ya, nggak apa-apa Bu, nggak begitu. Orang sini mah, insya Allah dah nggak begitu ya Pak ya. Tadi kata Pak Khaidir ini teman saya kemarin umroh sama saya beliau. Bersama 300 jamaah. Waktu tanggal 1 sampai tanggal 9, Pak Khaidir sama istrinya umroh sama saya, sama Ustadz Subki. Dengan 300 jamaah, Alhamdulillah. Beliau udah pesan banget sama saya, Ustadz, kalau ceramah di sini mah jangan lama-lama katanya.
orang sini mah masalah agama jangan ditanya dah, orang sini mah kata gitu. Pokoknya orang sini mah kalau urusan agama ngaji rajin banget, urusan agama mah udah jangan ditanya dah, jangan ditanya aja pokoknya di sini mah orang agama begitu. Orang sini mah belum aja udah pada sholat, orang sini mah begitu katanya. Luar biasa itu, kagum banget saya tuh. Belum azan udah sholat, bagus banget katanya. Pokoknya agama mah jangan ditanya dah, udah jangan tanya aja kata. Nggak nyaut bisa pulang gitu katanya gitu kan. Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak Ibu Allah, saya mau cerita lanjutkan masalah Nabi. Saya mau masuk pada akhlaknya saja. Temanya apa kita hari ini ya? Temanya adalah donasi pembangunan Masjid Al-Barkah. Temanya hari ini. Oh iya benar tuh kan, benar temanya itu ya. Temanya adalah donasi pembangunan Masjid Al-Barkah. Alhamdulillah dapat 3 juta ya. Itu baru putaran pertama, kan setiap setengah jam ya katanya ya. Jadi nanti Bapak Ibu setiap setengah jam itu kotak amal diputerin lagi. Putaran pertama 3 juta tadi. Ini kalau 4 kali lumayan ya. Ini harus maulid tiap minggu ini masih begini nih ya. Kalau pengen cepat jadi. Jadi Rasulullah itu yang pertama tadi masalah tanggung jawab dalam keluarga. Sekarang kita pelan-pelan apa dilakukan Rasulullah sehari-hari. Rasulullah itu Bapak Ibu kalau sore ngajar ngaji. Ngajar ngaji itu jalan kaki di Madinah. Kalau Rasulullah jalan ngaji itu sahabat ngintilin di belakang. Nggak ada yang berani duluin apalagi barengin. Apalagi barengin yang nggak berani karena apa? Ta'zim sama Nabi. Jadi kalau Nabi lagi jalan semuanya di belakang ngikutin aja gitu. Pokoknya Nabi berhenti, dia berhenti. Nabi nengok, dia nengok. Semuanya karena apa? Ngikutin Nabi. Bahkan nanti kadang-kadang beberapa sahabat itu kalau buang air kecil atau apa itu antri. Kan kalau di padang pasir bahkan jamban semua jamban ya. Artinya kita kencing di mana aja bisa, padang pasir. Tinggal digituin doang, dikencingi diuruk. Buat bikin gunung-gunungan begitu kan. Ya padang pasir. Dibolongin dikit kencingin. Tapi sahabat mohon antri. Emang kenapa antri? Karena dia pengen pipisnya pun di tempat Nabi pipis. Kenapa? Sunnah, begitu ngikutin. Makanya Nabi jalan, dia jalan, Nabi nengok, dia nengok. Tiba-tiba Nabi itu ngelewatin kuburan. Ada orang meninggal pagi-pagi, ya. Sorenya Nabi ngaji habis asar. Begitu lewat kuburan, Nabi lari kenceng banget. Kenceng banget langsung lari, nggak bilang-bilang. Sahabat ikut lari. Karena dia pikir hadis kan. Lari semuanya pada jatuh. Orang Arab itu kan bajunya gamis kan, panjang banget, pakai bakyak. Karena Nabi lari, nggak pakai bilang, kenceng banget, ikut lari semuanya. Dipikir hadis kan. Ikut lari semuanya Pak, pada jatuh itu sahabat. Tapi nggak ada yang berani protes, cuman ngedumel. Apa kata mereka? Nabi ya, aneh Nabi ya. Kenapa? Pertama, mak kuburan takut. Yang kedua, lari nggak bilang-bilang. Itu masalahnya Pak. Jadi kan kita pada jatuh nggak setiap hari, malu begini. Tapi begini aja, Nabi sore aja masih terang dia lari ada kuburan, ntar kan pulang lewat sini lagi kan. Jam 10-an malam kan, pasti lebih kencang larinya. Mereka sepakat tuh, udah gini aja, jangan sampai kita malu 2 kali. Tadi kita malu banget, jatuh sama Nabi, lari kita kalah. Nanti malam jangan sampai kalah 2 kali. Bagaimana caranya? Kata dia, ada ketuanya tuh sahabat. Nanti saya kasih kode dah. Kalau udah 50 meter dari kuburan, saya kasih kode, klik. Kalau udah denger klik, yang pertama ada apa? Yang pertama adalah angkat gamis, ikat di pusar. Gitu. Nabi nggak tahu di Nabi. Nanti klikan kedua, tinggal 25 meter, klik. Yang kedua apa? Ambil bakyak, taruh di ketek. Itu udah siap banget tuh, mantep banget tuh. Klikan yang ketiga, tinggal 10 meter, langsung lari. Jangan sampai kita malu 2 kali sama Nabi. Karena Nabi sore aja lari, apalagi malam, kan begitu. Cakep di situ, yang bener cakep itu. Begitu pulangnya, udah pada senyum-senyum sahabat, kata Rasulullah, ngapain senyum-senyum tumben? Ah enggak. Lagi senang aja Nabi ini. Nah begitu jalan, tinggal 50 meter, klik. Nabi nengok, ada apa nih klik? Ah enggak Rasulullah, iseng nih gelap begini. Begitu Nabi jalan lagi, semuanya pelan-pelan Pak, itu gamis diangkat. Diikat di pusar, kencang banget nih. Jalan lagi 30 meter, klik. Nabi nengok, ada apa ini? Ah enggak, iseng nih, Rasul gelap begini. Nabi jalan lagi, itu bakyak diambil, ditaruh di ketek. Begitu tinggal 10 meter, klik, kabur semua sahabat itu Pak. Sampai di ujung kuburan, ngos-ngosan, nyari. Nabi mana Nabi? Nabi kagak ada. Karena apa? Nabi berhenti nggak bilang-bilang di kuburan. Tadi lari nggak bilang-bilang, sekarang berhenti nggak bilang-bilang. Akhirnya sahabat malu 2 kali.
Kata sahabat, ini Nabi gimana ceritanya ya? Tadi sore dia lari nggak bilang-bilang, kita pada jatuh, kita malu. Malam ini kita siap banget mau balapan sama beliau, dia berhenti nggak bilang-bilang. Makanya kata Nabi, dia tanya lah begitu. Nabi tahu sahabat pada malu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, tadi sore itu orang di kuburan itu disiksa sama Allah karena dosanya begitu banyak. Tapi begitu tadi kita pulang, ya, aku nggak sanggup mendengarnya, aku lari. Maaf kalau nggak bilang-bilang. Tadi barusan orang itu sudah tersenyum sangat sukacita. Amal apa ya Rasulullah? Karena orang itu tadi sore anaknya udah bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasulullah, Allah malu menyiksa orang tua di kubur itu yang banyak dosa, sementara anak orang itu yang paling kecil di dunia udah bisa bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah malu menyiksa orang tua di kubur, sementara anaknya di dunia mengatakan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuh Pak, Bu, baru bismillah doang Pak. Kalau anak-anak kita begitu, kata Rasulullah, orang tua sudah diampuni walaupun sebelum wafat dia. Orang sini mah pasti hebat banget. Ngajinya bukan bismillah doang ya Pak Hidir ya. Coba anak-anak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terusin anak muda. Semuanya semua anak muda. Ya, sekarang ibu-ibunya terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terusin. Lama masih hidup ini. Alif lam mim. Yang keras Bu. Alif lam mim. Oke, satu sama. Anak-anak terusin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak muda terusin. 200. Ibu terusin. Ibu udah ketakutan aja ibu. Dari kita susah nih kata. Enggak susah. Ini malah lagi ngetes doang, orang sini katanya ngaji bagus banget. Ibu terusin ya. Yasin. Oh cakep, 200 sama. Ini final ya. Udah girang aja ibu katanya, kita juara nih. Belum tentu. Udah girang aja. Anak-anak terusin. Sabbihisma rabbikal a'la. 300. Ibu 200 tadi ya. Di final Ibu, terusin Bu ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Terusin. Ya, tuh kan bener. Pinteran anak-anak emang. Pinteran anak-anak tuh Bu, ini bukti ya bahwa anak-anak memang sangat pintar, lebih hebat dari kita. Barusan apa buktinya? Jadi lurusin semuanya bisa, ibu nggak bisa. Alhamdulillah. Di firman Allah itu yang kedua. Di Nabi mengajarkan kepada kita, mencontohkan, kalaupun kita pelit banget ngajar ngaji, minimal bacaan bismillah cakepin. Karena apa? Walaupun cuma bisa bismillah doang, apapun pekerjaan dapat pahala, walaupun bismillah doang. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Allah, orang-orang Baduy datang ke Madinah. Tapi sayang, Rasulullah udah wafat. Kayak kita begini nih, nggak pernah lihat Nabi sholawat mulu ya. Nah, orang Baduy itu datang ke Madinah. Datang ke Madinah itu pengen tahu amalan yang kalau diamalin satu saja pasti masuk surga dan surganya bersama Nabi. Datang orang Baduy itu serombongan. Kata orang Madinah, oi orang Baduy, kalau ente pengen tahu ama akhlak Nabi satu dan kita contek maka pasti surganya bersama Nabi, tanya sama istrinya Siti Aisyah alaihissalam. Datang mereka orang Baduy itu ke rumah Siti Aisyah Ummul Mukminin. Ya Ummul Mukminin, kami ini orang Baduy, sangat cinta sama Nabi, tetapi kami nggak pernah ketemu seumur hidup kami. Sekarang kami sampai ke Madinah, Nabinya udah nggak ada. Tolong sebelum kami pulang, ceritakan satu akhlak Nabi saja yang kalau kami kerjakan pasti masuk surga dan surganya bersama Nabi. Kata Siti Aisyah, waduh, saya nggak tahu ya, apaan ya? Satu aja. Iya, saya nggak tahu juga. Kemudian kata Siti Aisyah, akhlak Nabi adalah khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Mereka nanya, Al-Quran itu kan 30 juz. Juz yang keberapa? Semua juz dijawab bilang begitu. Lah banyak amat. Tapi kan Al-Quran itu ada 114 surat. Itu surat yang mana? Akhlak Nabi. Ya semuanya surat. Ya tapi kan surat semuanya ada 6.000 ayat lebih. Ayat yang keberapa? Semuanya ayat. Begitu dijawab malah bingung. Ini akhlak Nabi yang mana? Dia tanya lagi. Kalau gitu hebatan mana ya?
Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Kan nggak tahu Nabi Ibrahim tuh. Apa hebatnya? Kan Nabi Ibrahim ngumpan dibakar. Nabi Muhammad bagaimana? Dijawab, Nabi Ibrahim itu ngumpan dibakar karena mukjizat. Yang kedua emang gak bisa lari. Yang ketiga diikat. Allah tolong dia karena Rasulullah orang baik Nabi Ibrahim. Kalau Rasulullah Muhammad, jangankan cuma api tabunan, neraka pun kalau Nabi lewat itu bisa adem itu. Jangankan umat Nabi, umatnya aja, umatnya kayak kita nih lebih hebat dari Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad itu di akhir zaman, Pak, ada api, bukannya lari, malah nyamperin. Siapa itu? Pemadam kebakaran. Nabi Ibrahim yang nggak bisa lari, bukan apa-apa yang nggak bisa lari, udah dikepung begitu kan, diikat. Tapi umat Rasulullah nanti di akhir zaman kayak kita, ada api, malah berebut deketin. Begitu ada api, tukang keripik laku, tukang somai laku, tukang cilok habis. Nonton kebakaran, wah rame banget Indonesia, Pak. Itu baru umatnya kayak begitu, apalagi nabinya. Dia diem lagi. Jadi hebatan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Sulaiman? Apa maksudnya? Nabi Sulaiman itu bisa menyuruh-nyuruh jin. Jin disuruh mana aja mau Pak Nabi Sulaiman. Taat. Itu mah nggak seberapa. Nabi Sulaiman itu bisa nyuruh jin karena mukjizat. Rasulullah lebih hebat lagi. Jin pada belajar ngaji sama Nabi. Lagi pula jangan kata Nabi, nanti umatnya di akhir zaman, jangankan jin disuruh-suruh, itu mah biasa jin disuruh. Nanti umat Nabi, jin dikepung, ditangkap, dimasukin di dalam botol. Lebih hebat. Pernah dengar cerita nggak Nabi Sulaiman masukin jin dalam botol? Nggak bisa kan? Indonesia, wah pagi sore jin dimasukin dalam botol, lebih hebat. Dia bingung lagi. Jadi hebatan mana Nabi Muhammad sama Nabi ini dah? Nabi Musa dah. Maksudnya Nabi Musa nyebrang lautan segitu gedenya selamat. Nggak ada yang mati umatnya. Wah itu mah biasa. Nabi Musa itu bersama umat nyebrang laut itu mukjizat, selamat. Rasulullah nanti jangankan Nabi, umatnya di akhir zaman ya nyebrang laut itu pakai nyantai, pakai foto-foto, pakai makan. Di mana itu? Di Suramadu. Nabi Musa mah lari kencang banget hibrid kan, ngos-ngosan ketakutan. Umat Nabi Muhammad itu pada di tengah laut nyebrangin laut, pakai senyum, pakai foto-foto. Di mana? Di Suramadu. Bingung lagi. Ini ngomong apa jadinya kita begini ya? Udahlah begini aja dah, sebelum kita pulang kata orang Baduy, udah satu aja deh, apa kayak kasih dah. Yang penting kalau saya amalkan itu surga, dan surganya bersama Nabi. Kata Siti Aisyah, kamu cukup amalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim yang pertama kata Siti Aisyah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Satu aja kamu bisa itu. Akhlak Nabi yang pertama yang paling hebat adalah kalau kita kerjakan pas surga adalah Nabi itu sholatnya khusyuk. Nabi itu kalau sholat malam sholat sunnah kakinya sampai bengkak. Jangan tanya sholat wajibnya kayak apa khusyuknya. Sholat sunnah aja Pak, apa begitu? Apalagi sholat wajibnya. Tapi ingat Bapak Ibu, Rasulullah itu Nabi dan Rasul, umatnya ribuan. Ngatur umat segitu banyaknya ribet. Nah Rasulullah itu panglima perang 10 tahun jadi Nabi di Madinah, 23 kali perang, 26 kali perang. Perang bisa sebulan 2 kali, itu ada yang perang 2 kali sebulan itu Pak. Rasulullah itu menteri keuangan karena pemegang kunci Baitul Mal. Rasulullah itu orang sangat kaya karena mendapatkan rampasan perang paling banyak. Rasulullah itu bininya banyak Pak, 9 lebih. Sangat ribet ngatur bini banyak begitu. Rasulullah itu anaknya banyak Pak, 6 dari Khadijah, ditambah lagi anak yatim yang begitu banyak, termasuk Sayyidina Ali dan imam yang lain, Imam Malik. Ribet banget atur anak begitu banyak. Surga dijamin, dosa nggak mungkin, tapi sholatnya api bengkak. Nah sekarang bandingin sama kita. Nabi bukan, Rasul bukan, Menteri Keuangan bukan, Panglima Perang bukan, bini cuma 1, itu juga udah tua, ya udah nggak seperti apa-apain. Anak cuma 2, udah gede semua. Dosa setumpuk, surga nggak dijamin, sholat pakai agak mau. Masih segini deketnya. Masih ada yang telat-telat begitu. Rasulullah saya katakan tadi, Nabi, Rasul, orang kaya, surga dijamin, dosa nggak mungkin, bini banyak, anak banyak, Menteri Keuangan, Panglima Perang, sholat malamnya apa bengkak Pak. Mestinya kita malu kalau begitu, karena kita nggak ada yang menjamin. Ya, itu sholatnya. Nah,
Cuman kebanyakan Indonesia ini yang bikin gak usuh kan memang bininya Pak Haidir. Indonesia ini godaan terberat bapak-bapak sholat kita itu bini yang paling besar godaannya. Lakinya lagi mau duha jam 8. Bininya, lakinya lagi takbir Allahu Akbar, diajak ngomong, Pak, mama mau beli sayuran depan. Itu kalau seru dia lewat itu tadi nanti jeburu pergi. Nanti kalau habis sholat, kalau habis makan sarapan aja, itu udah ada nasi ditutupin sama kepala lele bekas kemarin. Jangan lama-lama, ntar kalau udah kucing dimakan lagi. Mama sebentar doang beli sayuran. Itu lakinya dengerin aja lagi sholat, dengerin lakinya. Diajak ngomong dengerin lagi sholat begitu. Ya udah, mama ke depan sebentar. Bininya lupa ngunci pintu. Lah kucing masuk. Kucing masuk pelan banget. Neng, langsung deg-degan tuh bapak-bapak. Bener juga ini, pala lele tinggal satu. Kucing masuk. Kucing sekarang tahu sendiri. Emang kalau dibentak lari. Kucing sekarang pada dibentak nengok doang Pak. Hus, nengok doang begitu. Nggak ada takut-takutnya kucing sekarang. Dia naik ke meja, dia pelan-pelan bongkar tutup saji. Lakinya udah deg-degan. Waduh, nih sholat baru belum 1 rakaat. Diterusin masih lama, ikan baru habis kan begitu tuh. Dia nyari akal, enaknya membaca surat apa ini. Nah ketemu, mungkin kul huwallah nih efektif nih, kul huwallah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Kucing nengok doang. Kagak lari sama sekali, nengok begitu nengok. Malah ngedumel kucingnya. Sholat begitu main-main kata kucing begitu. Makin deg-degan. Kucing bongkar lagi tutup saji. Dia cari akal lagi, dia terus lagi. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Akhirnya kagak sabaran tuh batal sholat duhanya. Karena apa? Bini, jadi ibu jangan dibiasain ya, laki sholat diajak ngomong, jangan dibiasain. Karena apa? Biasanya laki dengerin, begitu yang terjadi. Rasulullah luar biasa Pak. Jadi itu yang pertama kata Rasulullah, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholat. Siapapun kita nggak penting, kalau sholat kita benar nanti ditanya. Yang pertama sholat, di kuburan datang malaikat ditanya, man rabbuka. Kemudian dari jauh sholat ngasih clue. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kata sholat dari jauh, Allahu Akbar. Kita ingat langsung, oh Allah Tuhanku. Itu sholat ngasih syafaat, ngasih clue sama kita. Man nabiuka, siapa nabimu? Kita celingang-celingung dalam kuburan. Datang lagi sholat dari jauh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh Muhammad nabiku. Selesai Pak. Ma kita buka apa kitabmu? Apaan ya? Salat dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Al-Quran kitabku. Itu kalau sholat tepat waktu. Begitu kita ditanya, sholat datang. Tapi kalau sholatnya mundur-mundur, kan orang munafik itu salah satu cirinya sholat di awal waktu. Jadi ciri pertama munafik itu Bapak Ibu, sholatnya di awal waktu. Itu ciri munafik yang pertama. Sholat zuhur di awal waktu asar. Sholat asar di awal waktu maghrib. Maghrib hampir isya, isyanya hampir subuh-subuhnya nyambung ke duha. Begitu ditanya, man rabbuka, celingang-celinguk nggak ada yang nunjukin kan? Udah pada bonyok, pada bengkak, ditabukin malaikat. Salat dateng, Allahu Akbar. Kita marah. Sholat, ente kemana aja? Gua udah pada bengkak, lu baru nunjukin. Telat banget datangnya. Apa kata sholat? Ente lupa di dunia. Waktu aku panggil zuhur jam 12, datang setengah 3. Aku panggil lagi jam 3, datang setengah 5. Aku panggil kau jam 6, datang setengah 7. Yang paling kesel banget, aku panggil jam 7 malam, datang jam 2 malam, keburu tidur aku. Jangan salahkan aku. Itu yang pertama kata Nabi. Jadi Bapak firman Allah, pulang dari sini, kalau kita bingung mulai dari mana memperbaiki diri pulang maulid, yang pertama adalah perbaiki sholat kita sekarang. Bagaimana caranya? Ya nanti insya Allah ada pelatihan sholat khusus Pak Haidir di sini ya. Ada pelatihan sholat khusus, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dua saja akhlak Nabi yang paling besar. Yang kedua adalah sabar. Saya mau cerita. Jadi Nabi itu pulang perang. Perangnya namanya perang Hunain. Nabi berhari-hari jalan bersama para sahabat. Air habis, makanan habis. Kehausan, bibir pada kering. Tapi Nabi para sahabat nggak ada yang sedih, semuanya girang. Mengapa girang?
Karena dia udah duga pasti istrinya di ujung pantai, di ujung kota udah pada jenguk, bawain air sama makanan kesukaan. Bener Pak, sampai di ujung kota semuanya sahabat dipeluk sama istrinya, dikasih air dan sebagainya. Nabi bingung, karena apa? Siti Aisyah ketiduran. Kalau zaman dulu nggak ada WA ya, kalau sekarang nggak ada WA, kalau zaman dulu ada WA mah, ya Rasulullah di mana? Kata Nabi, OTW. Bisa begitu. Nah, zaman sekarang, zaman dulu kagak bisa. Nabi ditanya, bini nebak, lihatin di laut begitu, nggak ada tanda-tanda, dia pulang lagi. Begitu zaman dulu mah Pak. Nggak bisa OTW begitu, OTW nggak bisa begitu. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha ketiduran. Nabi pulang sendirian, topinya baja, baju baja, sarung tangan baja, celana baja, pedang dari baja, jalan keausan. Apakah Nabi kesel? Nabi nggak kesel sama sekali Pak. Sampai di rumah, Rasulullah itu pintunya kebuka. Dia lihat bininya, kakinya lagi tidur. Kakinya kelihatan. Nabi itu punya dipan Bapak Ibu. Dipannya itu lebih pendek dari badannya. Jadi kalau tidur pulas banget, itu belonjor ngelewatin dipan. Kalau mau tidur ngeringkuk. Tahu ngeringkuk ya? Jadi kalau tidur itu Nabi kakinya ditekuk begini nih. Nyamping ke kanan ditekuk. Karena apa? Dipannya itu lebih pendek dari badannya. Nah kalau kita pengen tahu bini kita pulas banget apa enggak, lihat. Kalau kakinya penyeberang dipan, berarti udah lupa, udah pulas banget itu. Nabi ngelihat, wah bini saya pules banget ini, makanya ngantuk banget ini. Buktinya apa? Kakinya nyebrang dipan. Nabi langsung pelan-pelan ya buka helm, taruh di meja. Nabi punya meja kayak begini, meja kayak begini, bangkunya 2, mejanya 1. Dia buka pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut bininya bangun. Dia ketok 3 kali, 3 jari. Ini adab salam ajarkan Nabi. Pertama 3 jari, 3 kata keras. Tok, tok, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aisyah kakinya nggak bergerak. Kata Nabi, berarti pules banget. Apa Nabi marah? Enggak. Ulangi lagi. 2 jari, lebih pelan, 2 kata. Tok, tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah bangun? Nggak bakalan. Keras saja kah bangun? Apakah Nabi marah? Kesel? Nendang pintu? Atau ke samping buka kaca nako? Begitu, ngeliatin Nabi, waduh bini gua nih, kayaknya bohong, kagak begitu. Nabi diem lagi, 1 jari, 1 kata pelan. Tok, Assalamualaikum. Apa bangun? Kagak mungkin. Nabi ngetes doang, ya kalau begitu, berarti saya masuk, bikin teh sendiri, teh manis kesukaannya. Begitu lagi Nabi masuk, bininya bangun karena berisik. Ya Rasulullah, ya Habiballah, mohon maaf aku ketiduran. Biar aku saja bikin teh manis kesukaanmu. Kata Rasulullah, tidak ya Humairah. Udah kayak begitu Pak, masih dipanggil Humairah. Aus, lapar, bini pada kering, bini tidur. Dipanggil, tidak ya Humairah. Kamu tidur saja, biar aku yang bikin sendiri. Apa Humairah? Apa artinya Humairah itu? Humairah itu pipinya itu merah. Jadi poncolnya merah. Kalau Siti Aisyah putih, bening. Kalau dia lagi malu, poncol pipinya merah. Tambah cakep. Makanya orang Indonesia nyontek, mau kondangan biar kata pipi udah putih banget, kalau belum dikasih merah masih nggak pede kan, dimerahin lagi. Kalau pipinya putih mah masih mending. Ini kulitnya putih tua atau hitam muda ya, kulitnya hitam muda, dandan setengah jam, lakinya nungguin lama banget. Ngapain sih bini gua ini mau kondangan lama banget? Begitu keluar kulitnya putih tua, dikasih merah di sini. Kata lakinya, maaf ya maaf banget ini. Itu muka apa biji saga? Digituin itu. Jadi kata Rasulullah, ya Humairah, tidak ya Humairah, biar aku saja. Kata Siti Aisyah, tidak ya Rasulullah, ini kewajibanku. Ya kata Nabi, ya udah kalau begitu. Nabi masih pakai baju besi Pak, celana besi, masih ada pedang. Duduk nungguin bininya bikin teh manis. Siti Aisyah saking girangnya bersolawat, ya Rasulullah, ya Habiballah. Saking girangnya ngambil gula salah, yang diambil garam. Zaman dulu itu Pak, bukan toples ya. Kalau toples itu kan kelihatan mana cabai mana lada, bebayang. Zaman dulu kan kayak batok. Itu kalau nggak dicobain bisa salah. Siti Aisyah ngaduk, mantep banget. Pasti Nabi girang banget ini. Teh manis kesukaannya. Ya Rasulullah, ya Rasul, ini teh manis kesukaanmu, minum, habisin. Terus kalau kurang aku tambah. Rasulullah mantep banget Rasulullah, mantep nih kata Nabi. Dia baca doa, dia minum, asinnya minta ampun.
Apakah Nabi kesel? Kagak. Jangankan Nabi kesel, Nabi nanya aja, nanya nggak mau, nggak nanya begini, Aisyah, ini teh merek apa ini? Kagak itu. Nanya merek aja, merek kagak mau Nabi. Kenapa? Takut bininya kesinggung. Udah asin, udah agak capek ya, aus, bibir kering, dikasih garam coba. Udah segitu kagak pakai nanya, ini teh merek apa ini Aisyah? Kagak. Rasulullah tersenyum, apa dia bilang? Ya Humairah, aku dan para sahabat jalan berhari-hari di tepi pantai, kehausan, kelaparan, tapi tak seorang pun di antara kami, Humairah, yang minum air laut. Begitu ya. Humairah, aku dan para sahabat kehausan, gak ada air, tapi tak seorang pun di antara kami yang minum air laut. Kata Siti, ya iyalah, air laut diminum, isem aja nggak kurang kerjaan. Kata Nabi dalam hati, ya dia kagak paham. Nggak kesel Nabi. Tetap, Rasul, minum, abisin. Nabi minum lagi Pak. Minum lagi, makin asin. Kan begitu kan? Apa Nabi kesel? Enggak. Ya Humairah, kalau sore-sore begini, aku minum teh manis, di situ kamu, di sini aku jadi ingat waktu kita nikah, ingat pagi-pagi, sorenya kita minum secangkir teh manis, gantian satu cangkir berdua. Aku ingin betul sore ini mengulangi masa romantis itu. Bagaimana kalau kita minum gantian satu cangkir berdua? Kata Siti Aisyah, itu mapan udah lama ya Rasul. Zaman itu mah kita kelas kado cuma satu cangkir dapat kado doang begitu. Sekarang mah nanti kamu lagi haus banget, abisin aja, abisin ini mah. Nanti kalau kita pengen, nanti aku bikin lagi, kita minum berdua. Ini mah abisin dulu, abisin. Kata Nabi, dia kagak paham lagi. Udah hampir separuh Pak. Kata Siti Aisyah, Nabi abisin, tanggung biar bikin lagi. Minum lagi Nabi, makin asin. Apa kata Nabi? Ya Humairah, aku mendengar di Madinah katanya orang-orang itu kalau minum bekas Nabi berkahnya minta ampun. Aku ingin betul istriku hari ini minum bekas Nabi biar berkah. Kata Siti Aisyah, ya aku mapan memang begitu dari dulu juga. Asal kau minum nggak habis, aku habisin. Ini mah habisin, ini mah habisin. Begitu. Kata Rasulullah, dia masih kagak paham. Tinggal sedikit. Kata Rasulullah, ya Humairah, begini aja dah. Bukankah engkau pernah dengar aku bersabda bahwa bersedekah yang paling bagus adalah bersedekah dengan barang yang paling kita cintai? Hari ini aku sangat cinta minuman ini, aku ingin sedekah sama kamu. Walaupun tinggal dikit, kata Siti Aisyah. Nah, kalau begitu boleh dah, syarat doang. Begitu dia minum Pak, asinnya minta ampun. Langsung mukanya merah, dia berdiri, megang cangkir mau diganti. Rasulullah lebih cepat berdiri. Rasulullah berdiri, dia pegang pundaknya, dikecup kening istrinya. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, air ini memang kau kasih garam. Airnya pun asin, aku tahu. Tapi ketahuilah, asinnya air ini kalah dengan manis yang ada di wajahmu. Cie. Lihat, kayak begitu Pak. Ibu-ibu nanti coba di rumah. Besok kalau bapaknya pulang kerja malam-malam, kehujanan, keausan Bu, lemes banget Bu ya, di meja iseng-iseng kasih air garam ya, iseng coba-coba doang, coba. Kira-kira dia itu minum apa nyari yang lain, kita nggak tahu udah tuh ya. Tapi boleh dicoba Pak, boleh Pak, nggak apa-apa Bu ya. Coba dulu ya besok Bu ya. Begitu dia aus, kasih air garam yang banyak, secontang yang gede kasih ya. Kita lihat, ini buat nguji laki kita sabar apa enggak. Kalau laki dikasih gula, dikasih air manis dia sabar, itu mah pantas. Karena apa? Emang enak. Besok, terutama yang lakinya kagak ngaji ya. Kalau lakinya malam ini datang mah ketahuan dia. Wah, kayaknya gue dicoba nih. Begitu. Dia minum sehabisin. Ya Humairah, terima kasih, airnya manis banget. Keluar kagak balik-balik habis itu. Ya. Begitulah kesabaran Nabi wa firman Allah. Bukan hanya Nabi ya. Kalau kita ngaku umat Nabi juga begitu sabar. Dulu kita dengar cerita. Dulu ada seorang ulama besar. Umurnya 40 tahun. Karena dia yang jelek, ya, kata ulama jelek, akhirnya wanita nggak ada yang mau. Tapi dia sabarnya minta ampun Pak. Orangnya soleh, tinggal di masjid. Tapi karena dia orang susah dan enggak ganteng, nggak ada perempuan yang mau. Tetapi sampai suatu saat dia dijodohkan sama wanita yang sangat cantik, anak orang kaya, anak satu-satunya, ya, cantiknya luar biasa.
Itu wanita mau karena apa? Dinikahkan sama bapaknya, sama orang walaupun kagak ganteng, tetapi solehnya minta ampun. Jadi masalah begitu nikah. Begitu nikah, setiap kali ketemu bininya, itu bininya dipelototin lama banget sama lakinya. Lama-lama bininya ini risih kan? Pak, kenapa sih bapak, ayah kan udah jadi bini abang. Kenapa sih abang kalau ngeliat muka saya kayak orang gak kenal dipelototin lama begitu? Kata lakinya, ayah melototin begitu, Ma, karena ayah sangat bersyukur kepada Allah. Orang seperti ayah punya bini kayak Neng. Aku bersyukur banget. Bininya langsung senyum, kata bininya, aku makin mantap, yakin ayah, kita berdua akan masuk surga. Lah, kok tambah yakin-yakin apa? Makin seneng lakinya. Tapi bisa dijelasin, kata bininya, aku yakin ayah akan masuk surga karena apa? Ayah termasuk orang yang sangat sabar, laki yang sangat sabar, sangat-sangat bersyukur karena punya bini kayak ayah, kayak saya. Sedangkan saya yakin masuk surga karena saya termasuk orang yang sabar, punya laki kayak abang. Selalu ada jalan, Pak. Makanya nanti ibu-ibu, biar kata laki kita mukanya kayak orang belum jadi, ya misalnya begitu, kita punya laki muka kayak orang belum jadi, pakai peci kagak pantas, pakai sorban kayak orang mana tahu, dikasih gamis kayak ondel-ondel. Tetap Bu, kita harus bersyukur. Bapak juga begitu, Pak. Nanti kalau bini kita semuanya kayak pongkol terong, itu orang gak ada pinggangnya, badan semua dari atas ke bawah, harus bersyukur. Kalau kita punya bini hidungnya pesek, bersyukur, Pak. Alhamdulillah ya Allah, punya bini hidungnya pesek, insya Allah umurnya panjang. Emang kenapa umurnya panjang? Orang pesek napasnya irit, ceret, 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 begitu. Jadi kita, Pak, selalu punya cara begitu. Kalau udah begitu mah aman hidup. Asal sabarnya, tadi saya katakan, apapun harus kita bersyukur. Itu para ulama. Yang nggak boleh itu sombong ya, Pak ya. Dulu ada ilmuwan Amerika, orangnya jelek banget, tapi pinternya minta ampun, ahli kedokteran kandungan. Orangnya jelek tapi pinternya minta ampun, ahli kandungan. Kata dia, nggak apa-apa saya jelek juga. Nanti saya mau nikah sama orang dusun, sama orang gunung. Yang cantiknya luar biasa, bodoh nggak apa-apa. Karena apa? Anak saya rancang kalau lahir. Anak saya lahir nanti perempuan, saya rancang tuh gennya itu. Begitu dia lahir, akan saya rancang perempuan lahirnya. Cantik kayak ibunya, pinter kayak bapaknya. Sombong itu Bang, nggak boleh. Begitu lahir bener, Pak, anaknya perempuan, Pak, sesuai harapan dia. Tapi yang salah nomor 2, begitu lahir perempuan, sejelek bapaknya, sebodoh ibunya. Kenapa nggak boleh sombong kita? Orang umroh kita, Pak, kemarin ingin nggak orang umroh itu? Orang umroh, Pak, saya kan itu ngurusin sendal nih di masjid. Baris begini, Pak, jamaah ngumpulin di pojok. Saya bilang, kenapa sih kok sendal dipojokin kumpul? Kata dia, biar nyarinya gampang. Saya bilang, oh, di sini kita harus husnuzon. Saya taruh di sini. Begitu sholat zuhur, Pak, sendalnya kagak ada. Bukan hilang ya, digeser sama petugas masjid, udah numpuk kayak gunung. Nyari kan malu nyari kita. Nah, sendal saya aman sendiri, Pak. Saya ngomong begini, tuh kan Ustadz sudah bilang, di sini mah kagak boleh berprasangka buruk. Ustadz karena nggak begitu, alhamdulillah ada. Begitu sholat asar, Pak, baris sendal yang amannya. Saya di tengah-tengah. Begitu pulang, Pak, sendal saya doang yang hilang. Saya mikir, ini apaan masalahnya ya? Rupanya saya sombong ngomong kayak tadi, Pak. Tuh, saya mah karena saya ini nggak berprasangka buruk sama Allah, nggak hilang. Rupanya ucapannya benar, tapi bisa jadi ya dalam pada Allah itu nggak bagus. Jadi baik Allah, yang terakhir nih, marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah dari dosa yang baik. Emang ada dosa baik ya? Ada Pak dosa baik sama sholat. Ada nggak Bapak dengar cerita kalau orang itu ditolong sama setan? Dulu ada Pak di kampung, Pak. Ada orang soleh banget, Pak. Orang soleh banget. Dia punya musolah jauh, hampir 500 meter. Di kampungnya becek. Ya, suatu kali imam cuma satu dia. Begitu maghrib dia jalan, Pak. Dia jalan, jatuh di tengah jalan. Begitu jatuh, orang itu balik lagi, Pak. Balik ke rumahnya, ganti pakaian. Imam gak ada yang gantiin, Pak, cuma satu. Kata setan, wah, ini harus digendong nih kiai nih. Harus ditolong. Kenapa? Dia jatuh.
Tapi nggak ditolong dulu Pak, dibiarin. Dia jalan lagi Pak, jatuh lagi tuh kiai. Dia pulang ganti baju lagi. Kata setan, ini wajib kita tolong. Emang kenapa? Wajib. Akhirnya begitu dia keluar pintu ganti baju, ada setan duduk pakai baju koko. Pakai baju koko. Kata dia, Pak Kiai maaf, Pak Kiai kan ditunggu di masjid. Udah 2 kali jatuh balik lagi. Nanti kalau ketiga jatuh lagi nggak jadi imam dong. Kan begitu tuh. Terus diapain? Mau nggak saya gendong? Akhirnya digendong sama setan Pak, tuh Kiai. Digendong sampai. Begitu sampai di masjid, itu setan kagak sholat, nungguin di luar. Begitu pulang, Pak Kiai, tadi aja masih terang, Pak Kiai jatuh. Bagaimana kalau pulangnya kita gendong lagi? Digendong Pak sama setan Pak. Sampai di rumah, Pak Kiai nutup pintu. Tapi dia kaget, itu tadi orang mana ya? Lupa terima kasih Pak. Dia buka masih ada nungguin. Anak muda, terima kasih. Tapi omong-omongin ente orang mana? Kata setan, saya orang jauh Pak Kiai. Lah, bukan orang sini? Bukan. Emang siapa ente? Saya setan. Lah, kok setan nolong? Terpaksa. Emang kenapa? Tadi kan Pak Kiai jalan, kemudian jatuh, mau jadi imam kagak jadi, balik. Begitu Bapak balik ganti baju, semua dosa Kiai diampuni sama Allah. Kan Kiai balik lagi tuh, jalan lagi, jatuh lagi kan. Begitu Kiai balik lagi, semua dosa keluarga Pak Kiai diampuni oleh Allah. Kata setan, kami nggak mau ya Pak Kiai balik lagi. Kalau jatuh lagi, kami menduga dosa kampung ini diampuni semua. Itulah sebabnya maka terpaksa kami gendong. Jangan sampai orang kampung ini diampun dosanya gara-gara Pak Kiai balik lagi. Bisa begitu Pak. Jadi bagi rahmat Allah, setelah maulid ini mari sama-sama kita minta ampun dari dosa yang baik. Ini sebagai penutup. Dulu ada namanya Asibli. Itu salah satu murid kesayangan dari Ali Zainal Abidin. Itu orang baik banget Pak. Baik banget, ahli ibadah. Yang orang heran, kiai itu istighfar selama 30 tahun. Akhirnya orang-orang pada bisik-bisik jamaahnya, ini kiai kita cakep banget ya. Sholat nggak pernah ninggal, sholat sudah nggak pernah ninggal, puasa rajin. Tapi kenapa istighfar sudah 30 tahun? Jangan-jangan nih kiai dulu sebelum jadi kiai punya dosa besar. Orang pernah duga begitu. Terus dia nanya akhirnya, Pak Kiai, maaf ini Pak Kiai. Pak Kiai ngomong-ngomong, kok istighfar udah 30 tahun terus-terusan? Jangan-jangan apa Pak Kiai nanti dulu dia punya dosa besar? Kata dia, iya. Saya punya dosa besar 30 tahun yang lalu. Apa dosanya Pak Kiai? Dosa saya adalah karena saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaahnya kaget. Lah dosanya di mana Pak Kiai? Kan itu kalimat thayyibah. Kata Kiai, emang benar itu kalimat thayyibah. 30 tahun yang lalu saya ini pedagang kain di pasar Baghdad. Tiba-tiba lagi sholat, orang teriak, pasar kebakar, pasar kebakar. Maka aku percepat sholatku dan aku cepat-cepat datang ke pasar. Aku menduga pasti tokoku sudah kebakar juga. Tapi ternyata begitu akan sampai, tokoku nggak kebakar. Yang lain kebakar, aku bilang begini, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Pak, 1 bulan nggak bisa bangun tahajud. Dia pikirin dosa apa saya ini. Zina enggak, apa enggak, kata dia begitu. Tapi nggak bisa tahajud. Dia baru ingat karena dia mengucapkan Alhamdulillah. Di mana salahnya? Kata Asibli, salahnya adalah tadi waktu habis sholat saya menduga toko saya kebakar. Tapi begitu saya tahu dia nggak kebakar, saya bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? 10% Alhamdulillah karena saya tokonya nggak kebakar. Yang 90% Alhamdulillah toko orang lain doang yang pada kebakar. Nah kita sering begitu Pak. Pak, ini kan bulan Maulid, tolong dong Bapak jadi orang baik. Tolong dong mobil diganti, jangan mobil tua begitu. Apa kata bapaknya kalau pulang Maulid? Nah Alhamdulillah nah, walaupun mobil kita begini tua, Alhamdulillah kita punya mobil. Coba lihat di mana-mana masih banyak orang yang nggak punya mobil. Itu kan kelihatan bagus ya. Padahal itu kalau yang nggak punya mobil denger Pak. Alhamdulillah nak, kita udah punya mobil walaupun jelek juga masih banyak tetangga kita yang belum punya mobil kayak kita. Kelihatannya bagus. Itu kalau yang nggak mobil denger, yang nggak punya mobil denger Pak, pasti marah banget. Itu namanya dikatakan dosa dalam kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita ingin seperti Rasulullah, maka yang terakhir saya katakan sekali lagi, minta ampunlah kita kepada Allah dari seluruh dosa yang bisa jadi sumbernya karena kita merasa itu perbuatan baik. Ya, insya Allah amin ya rabbal. Jadi yang pertama tadi adalah sholat, yang kedua adalah sabar. Nah ujiannya Bapak Ibu lagi-lagi ke rumah.
Pasti kalau di sini makan enak banget ya. Di sini mah kelihatan. Saya ini baru 2 kali kemari. Tapi saya sekelibatan lihat mukanya aja Pak, udah ngerti itu Pak. Di sini kelihatan mukanya kelihatan kayak orang bener. Ya, kelihatan Pak itu dari atas Pak. Semuanya wajahnya kayak orang bener gitu. Ya kayak orang ngajinya udah bener, sholatnya udah bener, zikirnya udah bener, ngurus keluarga udah bener, kayak begitu. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Di babir Allah, marilah sama-sama Maulid ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita meniru akhlak Rasulullah. Nggak usah banyak, 1 aja cukup. Kalau kita yakin dengan 1 akhlak pun itu kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, maaf lahir batin. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.